Yudasnya ditunda ya. Kita sekarang kembali kepada Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jatuh keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta pada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara, ini adalah kasus kerasukan setan. Tempo hari waktu membahas Yudas, ada kata-kata Yudas dirasuk setan dan sebagainya. Saya katakan Yudas tidak sungguh-sungguh kerasukan setan. Kalau kerasukan modelnya seperti begini ya, ada tanda-tanda yang khas, ada hal-hal yang gaib yang dia lakukan, dan itu tidak terjadi dalam kasusnya Yudas. Jadi pasti sangat berbeda. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Pertama, tempat terjadinya kasus ini menjadi persoalan ya. Karena dalam ayat 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Lah, Matius 8 ayat 28, ayat paralelnya bukan mengatakan Gerasa, tapi mengatakan Gadara. Lalu Markus pasal 5 ayat 1 mengatakan Gerasa. Jadi Markus dan Lukas mengatakan Gerasa, Matius mengatakan Gadara. Apakah ini kontradiksi? Saudara, ada dua cara untuk pengharmonisan ya. Pertama, poin A, ada orang yang mengatakan bahwa Gerasa terletak 12 mil di sebelah tenggara Gadara. Jadi dua kota beda, tapi dekat 12 mil ya, cuma sekitar 20 kilo ya. Dan mungkin peristiwa itu terjadi di antara dua tempat itu. Kalau terjadi di antara dua kota, maka bisa disebut kota ini, bisa disebut kota ini. Ya, itu sering terjadi yang semacam demikian. Dan karena itu Matius menyebutkan Gadara, Markus sama seperti Lukas menyebutkan Gerasa. Ini kata-kata dari A.T. Robertson. Dia mengutip seorang bernama Dr. Thompson ya. Dr. Thompson menemukan dekat danau reruntuhan dari Gersa, dalam kurung Gerasa. Desa ini ada di daerah kota Gadara, beberapa mil di sebelah tenggaranya, sehingga tempat itu bisa disebut Gerasa atau Gadara. Jadi saudara, biasa ya, satu tempat di tengah-tengah dua kota, mau diikutkan sini bisa, diikutkan sana bisa, itu bukan hal yang aneh. Jadi ini pengharmonisan yang pertama. Pengharmonisan yang kedua, saudara, poin B ya. Pulpit Commentary mengatakan bahwa ada yang mengatakan Gergesa. Jadi ada manuskrip yang beda ya, kelihatannya ya. Nah, tidak menyebutkan Gerasa atau Gadara, tetapi Gergesa.
Dan ini berbeda baik dengan Gadara maupun Gerasa. Gadara dan Gerasa adalah kota yang lebih besar atau penting, sedangkan Gergesa adalah tempat atau kota yang sama sekali tidak penting. Dan beberapa komentar lalu mengatakan bahwa mungkin di kota kecil yang tidak penting itulah terjadi peristiwa ini. Dan karena itu Markus dan Lukas tidak mau menggunakan nama kota kecil yang tidak dikenal itu, tetapi menggunakan kota yang lebih besar yang lebih dikenal. Tapi saudara, ada penafsir yang menolak hal ini. Leon Morris mengatakan bahwa nama Gergesa itu diciptakan oleh Origen. Saya tidak tahu memang ada manuskripnya atau tidak, tapi kalau menurut Leon Morris, Origen yang menciptakan nama itu. Lalu yang kedua, E.T. Robertson mengatakan bahwa Matius menggunakan Gadara dan Markus dan Lukas menggunakan Gerasa. Jadi tidak ada betulnya Gergesa. Saya lebih condong pada pengharmonisan yang pertama ya. Hanya ngomong Gerasa atau Gerasa atau Gadara, tempatnya di antara kedua tempat itu, mau diikutkan sini bisa, mau diikutkan sana bisa, maka sebetulnya tidak ada kontradiksi. Lalu hal kedua yang seringkali dijadikan problem saudara adalah jumlah orang yang kerasukan setan. Ayat 27 mengatakan seorang laki-laki. Markus 5 ayat 2 juga mengatakan seorang. Tapi saudara, Matius mengatakan 2 orang. Coba lihat Matius 8:28 ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus dan sebagainya. Mengapa Lukas dan Markus bisa mengatakan 1 tetapi Matius mengatakan 2? Apakah ini kontradiksi? Sebetulnya bukan kontradiksi ya. Kalau Lukas dan Markus itu mengatakan hanya seorang, maka itu kontradiksi. Mereka mengatakan ada seorang. Yang Matius mengatakan ada 2 orang. Apakah ada 1 orang dan ada 2 orang kontradiksi? Kalau sekarang katakanlah di sini ada 15 orang ya. Saya katakan, saya tidak nyebut yang laki. Ada 5 perempuan yang hadir di sini. Saya salah enggak? Kalau memang ada 5 perempuan, saya tidak mau nyebut yang laki lah, urusan saya. Jadi pada waktu mengatakan ada seorang, asal dia tidak mengatakan hanya ada seorang, maka itu sebetulnya bukan kontradiksi. Markus maupun Lukas tidak mengatakan hanya seorang. Ada 2, tapi mereka mau menyoroti 1. Apa alasannya tidak jelas. Mungkin karena orang itu lebih dikenal, atau mungkin orang itu lebih parah keadaannya, sehingga mereka menyoroti cuma 1. Tapi mereka tidak bilang kalau cuma ada 1. Jadi sebetulnya ini bukan kontradiksi. Dan Paul Clemente memberikan kemungkinan yang lain, yaitu hanya 1 yang berdialog dengan Yesus. Maka yang 1 itulah yang diceritakan oleh Markus dan oleh Lukas, sekalipun ada 2 sebetulnya. Ya, jadi ini bukan kontradiksi, cuma dia fokus pada 1, biarpun ada 2. Sedangkan Matius mau menceritakan 2-2, itu urusannya dia. Bukan hal yang kontradiksi, hal yang semacam demikian. Karena poin yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan setan terhadap orang yang dia rasuk? Pertama, poin A, saudara, memberikan kekuatan yang luar biasa. Memang ini tidak harus terjadi, tapi sering terjadi ya. Orang yang kerasukan setan biasanya, waduh, kekuatannya bukan main. Dan orang yang mau megangi dia, itu seringkali tidak mampu, biarpun banyak orang memegangi. Hanya seorang gadis tidak mampu, karena kekuatannya jadi luar biasa hebatnya. Dan di sini jelas sekali punya kekuatan yang luar biasa, ayat 29b. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu. Saudara coba pikir ya, kalau saudara diikat pakai tali rafia saja bisa memutuskan apa enggak? Orang normal saja saudara, tali rafia tidak usah 2 kali ya, 1 kali saja ya, tidak bakal bisa lepas dah. Tidak bakal bisa memutuskan. Ya kecuali kalau dia gesek-gesek. Tapi tarik dengan kekuatan itu tidak memungkinkan. Tapi saudara, orang ini dirantai, dibelenggu, bisa diputuskan. Itu betul-betul luar biasa. Jelas ini kekuatan yang sangat gaib. Ya, orang mau juara dunia angkat besi pun saya kira kalau rantai belenggu itu tidak bisa memutuskan. Markus 5 ayat 3 dan 4. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya.
sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, jika tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Yang setara dengan dia Simpson, saudara. Simpson dirantai, prak, patah semua, hancur semua. Nah, Simpson juga kekuatan gaib, cuma dia dari Tuhan. Yang ini dari setan. Nah, tentu tidak selalu terjadi ya kekuatan yang seperti ini. Tapi setan selalu memang memberikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural, sesuatu yang gaib. Tenaga dalam, ilmu kebal, dibaca, tidak mempan, dan sebagainya, dipukul, yang mukul belum kena, yang mukul mencelat. Itu banyak terjadi. Dan saudara, saya baru-baru ini nonton di TV ya, judulnya Magic with DMC. DMC itu namanya orang. Dan saudara kalau nonton TV kabel National Geographic, maka saudara mungkin akan bertemu dengan acara itu. Saudara, itu saya yakin orang itu magic ya. Jelas-jelas magic. Dia bisa membaca pikiran orang, dan dia bisa mengarahkan pikiran orang. Sehingga kalau saudara nonton acara itu, saya anjurkan doalah lebih dulu. Jangan main-main dengan acara-acara model demikian. Dia bengkokkan garpu, dipegang begini, bengkok, tek 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 tek, tek sampai pededel. Hanya dengan dilihat ya. Dan salah satunya itu ada satu orang dikasih buku, bacaan ambilin satu kata, aku tidak lihat berhadapan-hadapan mereka. Satu kata hanya di pikiranmu, jangan ngomong sama siapa-siapa. Pikirkan kata itu. Sudah. Konsentrasi pada kata itu ya. Ya. Sekarang konsentrasi satu huruf dari kata itu. Sudah. Lalu yang sulap itu kan berhadapan. Dia tulis kata di satu papan ngadep ke dia. Sekarang sebutkan kata itu apa? Dia sebutkan kata itu, tunjukkan, sama persis saudara. Ya, jadi dia bisa baca. Orang tuh mikir apa dia bisa baca. Lalu tes lagi orang yang sama. Kamu punya PIN ATM? Ya. Pikirkan nomor PINmu. Kamu ada orang yang tahu nomor PINmu? Tidak ada. Hanya kamu sendiri? Iya. Pikirkan nomor PINmu. Konsentrasi pada nomor PINmu. Sudah? Laki-laki dia ambil papan kecil di sana. Dia tulis. Berapa nomor PINmu? Dia sebutkan 4 angka. Balik 4 angka persis sama. Dan orangnya kaget setengah mati. Aku mesti ganti nomor PIN ini. Lalu banyak hal di mana dia terlihat bisa mengarahkan orang dalam berpikir. Dan puncaknya saudara, seorang pembalap perempuan naik mobil balap sudah di lintasan balap sungguh-sungguh ya. Dia pakai helm sembarang. Lalu di jalur balap itu sudah dikasih 2 ya. Ini kayak kardus, ya bukan kardus, kertas ya. Ada kerangkanya tipis sekali kertas. Di sini juga ada kertas begini ya. Dia suruh nobok salah satu. Tutup mata dulu, jangan lihat dulu. Pesulapnya ada di balik dari salah satu. Kalau salah milih, nabrak yang ada pesulapnya game over. Wah, balap buanter saudara. Sudah, dia sembunyi di salah satu, salah satu. Pilih nabrak yang mana? Wencot sama dia, nabrak duas yang tidak ada pesulapnya. Lalu ditanya sama dia, kamu merasa apa? Waduh, aku merasa takut, katanya pembalapnya. Aku takut aku bunuh kamu. Untung aku milih yang tepat sehingga aku menyelamatkan kamu. Pesulapnya bilang, kamu bukan menyelamatkan aku, kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Di baliknya, di bagian belakang daripada yang tidak ditabrak itu ada kain, dibuka sama dia kainnya. Beton ratusan kilo, towabelnya setengah mati. Andai kata dia nabrak yang ini, dia yang mati, bukan pesulapnya yang mati. Tapi pesulapnya sudah mengarahkan orang itu nggak akan nabrak ini. Begitu yakin, kalau enggak dia masuk urusan polisi, sudah pembunuhan ini jadinya.
Dia kok bisa tahu yang salah ditabrak? Dia mengarahkan pikirannya. Saudara, hal-hal seperti itu sekarang musim ya. Jadi acara-acara TV termasuk Corbusier dan sebagainya itu banyak menggunakan hal-hal model semacam demikian. Hati-hati dengan nonton yang model seperti itu ya. Saya lanjutkan saudara. Calvin mengatakan secara wajar ia tidak bisa memutuskan rantai. Dan karena itu kami menyimpulkan bahwa setan kadang-kadang diizinkan untuk membuat gerakan-gerakan yang luar biasa, yang akibatnya melampaui pengertian kita dan melampaui cara-cara biasa. Jadi saudara, pokoknya kalau memang ada sesuatu yang gaib, itu selalu atau Tuhan atau setan. Jadi itu rumus yang menurut saya harus kita perhatikan. Ada yang gaib, hati-hatilah. Ini Tuhan atau setan. Dan hal-hal kalau yang kayak digunakan untuk tukang sulap-sulap itu ya tidak mungkin dari Tuhan, ngomong kosong. Kadang-kadang memang kelihatannya gaib padahal enggak. Itu cuma teknik yang luar biasa seperti menghilangkan tank gitu ya. Itu ternyata seluruh panggungnya diputar dan sebagainya. Itu pakai teknik. Tapi kalau memang betul-betul gaib bukan karena teknik, maka selalu ingat atau Tuhan atau setan. Dan yang seperti gitu-gitu tidak mungkin datang dari Tuhan. Itu pasti dari setan. Jadi hati-hati dengan nonton hal-hal yang model semacam demikian ya. Hipnotis, telepati dan sebagainya. Itu bisa membahayakan. Saya tidak ngerti bahayanya apa, tapi saudara kita tahu itu okultisme. Seharusnya ketika orang Kristen menjauhi. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Menyiksanya secara fisik. Ini yang dilakukan oleh setan terhadap orang yang dia rasuk itu. Menyiksa secara fisik. Markus 5 ayat 5 ayat paralelnya ya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Cuma saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah kerasukan setan dan saya tidak pernah. Kalau dia kerasukan setan dan dia pukul dengan batu, dia terasa sakit apa enggak? Apa hanya mengerikan bagi yang nonton? Tapi bagi dia sendiri, rasanya mungkin dia tidak sakit barangkali, saya tidak ngerti. Kan juga kalau orang jarang kepang tuh ya, itu jelas-jelas magic tuh lah. Dia makan api kok tidak kerasa sakit ya. Makan semprong, beling dan sebagainya dikermusi seenaknya sendiri juga tidak terasa sakit. Jadi setannya itu mencegah dari orang itu merasa terluka betul-betul atau sakit betul. Ini ya gimana? Saya tidak ngerti. Tapi jelas bertindaknya kayak orang gila. Ya, orang yang memukul diri sendiri dengan batu ya tindakannya kayak orang gila. Harus dibedakan tapi ya, karena beda total antara orang itu gila dan orang itu kerasukan setan. Jadi jangan dikacau balokkan dua hal itu. Jangan anggap orang itu gila kalau dia kerasukan setan, dan sebaliknya jangan anggap dia kerasukan setan kalau dia gila. Pandangan yang salah, kacau semua saudara gila, mau ditengking ya saudara tengking orang gila, saudara ikut gilanya. Sebaliknya orang kerasukan setan dimasukkan rumah sakit jiwa, gak akan ada gunanya. Kasih obat tranquilizer, kasih obat penenang apa saja, kasih enggak bakal bisa nolong. Sama sekali enggak bisa. Dan ini memang beda secara total. Yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh setan, menyiksa orang ini secara batin. Kalau ini saya yakin ya, orang yang punya Yesus di dalam dirinya, ada Roh Kudus, dia akan mendapatkan damai. Bagaimana kalau kerasukan setan? Saya yakin kebalikannya yang terjadi. Saya tidak bisa membayangkan ya, kerasukan setan tuh kalau orang belum punya Kristus ya, itu kan tidak kerasukan setan. Itu saja sudah sumpah, gelisah dan sebagainya, tidak ada damai. Kalau orang punya Kristus damai. Orang yang kerasukan setan di sebelah sini pasti kacau balau di dalam itu, pasti tidak karu-karuan. Itu saya yakin. Dan saya pernah mendapatkan membaca cerita ya, kesaksian yang sungguh-sungguh terjadi. Ada satu okultisme yang namanya istilahnya blood pact. Pact itu fakta, perjanjian, blood darah ya. Caranya simple, tapi ingat ya, saya tidak peduli saudara yang hadir sini yang nonton DVD-nya atau dengar MP3-nya. Kalau saudara lakukan ini, risiko tanggung penumpang. Saya tidak minta cerita ini dilakukan, sama sekali jangan coba-coba. Biarpun kelihatannya sepele atau apa, saya percaya atau tidak percaya, jangan dicoba. Nah saudara, belakang itu gampang sekali. Ambil kertas, buat sebuah surat
dengan darah saudara. Dari lukai, darahnya dipakai untuk nulis dengan pena. Buat suatu perjanjian, menyerahkan jiwa saudara ke tangan setan. Titik, tanda tangan ini selesai. Hanya itu. Dan saudara, ada satu orang melakukan hal itu. Dia ambil kertas buat seperti itu, pergi ke satu tempat, taruh tindih batu, kertas itu tinggal pergi. Wah, hatinya gelisah, tidak karu-karuan. Orang tahu. Kembali dia ke tempat itu, mau ambil kertas itu, kertasnya hilang. Tempat itu sepi, sunyi, sepi, tidak ada orang. Kertasnya ditindih batu. Bagaimana bisa hilang? Tapi saudara sekali menyerahkan diri saudara, jiwa saudara ke tangan setan, dia tidak mau ditarik kembali, kok enak. Makanya saya bilang jangan main-main dengan hal ini. Tapi ini cuma ilustrasi ya. Orang yang tidak punya Kristus tapi tidak kerasukan setan itu tidak damai. Punya Kristus, punya damai, punya sukacita. Tapi kerasukan setan, wah ini betul-betul yang minus, ini yang kita nggak bisa bayangkan. Siksaan batinnya itu pasti luar biasa. Dan juga setannya membawa dia ke tempat yang sunyi, kuburan, bukit-bukit. Dia toh memang komunikasi dengan orang, mau persekutuan juga tidak bisa. Tetapi kesendirian itu pasti lebih menyiksa dia secara batin. Ayat 27b, orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian, tidak peduli malu atau tidak malu ya, dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ayat 29c, ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Markus 5 ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, Calvin berkata demikian, berkenaan dengan pandangan bahwa orang itu tinggal di pekuburan. Karena setan-setan senang dengan bau busuk dari mayat, atau dipuaskan oleh bau persembahan atau korban. Kuburan kan banyak orang kasih sesajen dan sebagainya. Atau karena mereka menjaga jiwa-jiwa yang ingin untuk mendekati tubuh-tubuh mereka. Itu merupakan omong kosong, dan bahkan merupakan suatu dugaan yang bodoh. Sebaliknya, orang yang malang ini dijaga untuk tetap berada di pekuburan oleh roh jahat, supaya ia mempunyai kesempatan untuk menakut-nakutinya terus-menerus dengan pandangan kematian yang menyedihkan. Seakan-akan ia dipotong dari masyarakat dan sudah tinggal bersama dengan orang mati. Dari hal itu kita juga belajar bahwa setan tidak hanya menyiksa manusia dalam hidup ini, tetapi mengejar mereka bahkan sampai pada kematian. Dan bahwa dalam kematian, penguasanya atas mereka secara terutama dijalankan. Sudah kata-kata terakhir dari Calvin ini ya, tidak berarti bahwa Calvin percaya setan bisa menyiksa manusia setelah kematian, tapi hanya bahwa begitu mati, setan mendapatkan kemenangan mutlak atas orang itu. Tapi saya mengutip ini khususnya mengatakan bahwa dugaan bodoh ya. Kalau setan itu katanya senang dengan kuburan, dan itu menjadi sesuatu yang dipercaya hampir semua orang ya. Pergi kuburan biasanya takut setan. Setan banyak di kuburan. Yesaya Paria juga khotbah juga begitu, kuburan banyak setannya. Setan ngapain di kuburan? Dia goda siapa? Setan itu tujuan utamanya menggoda manusia supaya manusia tidak percaya Kristus atau memberontak dan sebagainya, akhirnya masuk neraka bersama dengan dia. Itu tujuan dia. Kalau kuburan, siapa yang dia goda? Orangnya mati semua. Saya percaya kuburan ada setan mungkin menggoda orang-orang yang datang ke kuburan ngantar mayat supaya ada segala macam takhayul dan kepercayaan yang tidak karu-karuan tentang kuburan. Tetapi saya tidak percaya kuburan banyak setan. Dia berikan mungkin 1-2 anak buah di sana sudah cukup. Sisanya taruh mana? Gereja. Saya kok yakin gereja jauh lebih banyak setan daripada kuburan. Dan makin Injil di gerejanya, makin Alkitabiah gerejanya, saya jamin setannya makin banyak. Gereja ini saya yakin luar biasa banyak setannya. Kita tidak perlu takut, kita punya Tuhan. Tetapi jelas setannya banyak. Dan karena itu saudara mau datang ke gereja ini, mau mendengar dan sebagainya, selalu sadari dia tidak akan berhenti menggoda saudara.
Menggoda supaya tidak datang, menggoda supaya tidak bekerja, menggoda supaya tidak memberi, menggoda supaya tidak mendengar, dan sebagainya. Macam-macam godaan, apapun saja. Makin Injili, makin Alkitabiah, makin banyak dia menyerang. Kalau gerejanya sudah sesat, lah ya buat apa diserang? Tidak diserang sudah nyasar kok. Buat apa? Yang benar makin benar. Dia kepingin paling menyesatkan yang model semacam demikian. Jadi justru saudara melihat gereja ini banyak Injil dan banyak firman, harus banyak berdoa untuk gereja ini, banyak berdoa untuk diri saudara sendiri pada waktu saudara pergi atau mau pergi atau apapun, karena setannya pasti menyerang. Saudara, saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin ya. Itu memang merupakan pertunjukan yang menyedihkan dan mengejutkan, tetapi bisa berfungsi untuk mengingatkan kita betapa menyedihkan untuk buruk dan menakutkan untuk ditempatkan di bawah kekejaman setan. Dan juga bahwa penderitaan jasmani, bagaimanapun berat atau kejamnya, tidak boleh lebih ditakuti daripada penderitaan pikiran. Saudara, setan itu seringnya itu repotnya dia dustai kita ya. Kamu ikut aku, tak berkati. Saudara pikir orang yang punya pesogen itu omong kosong? Saya percaya mutlak, saudara. Ada orang-orang yang buka restoran, begitu buka meledak, tidak karu-karuan. Saya curiga, ya apa-apa nih ya. Itu restoran burger itu ya, saya tidak nuduh ya. Yang di Manyarkertoarjo itu ya. Gendeng saudara, Jumat tuh hujan banjir itu loh. Mobil itu terendam air, kok orangnya mau antri itu ya apa, saya tidak ngerti. Saya tidak punya bukti apapun dia pakai kuasa gelap. Tapi jujur saja curiga, saudara. Kok aneh, ini restoran gendeng dah. Dan itu buka 24 jam. Dan teman saya bilang, kamu mau pergi sana jam 2 pagi, kayak jam 4 pagi, jam 7 pagi, tetap antri. Padahal restoran itu ada di airport. Lala, ada apa di airport? Tidak penuh seperti itu, kenapa? Di sini penuhnya. Lalu juga dari buka. Mbak, kalau makanannya enak, ya, burger ini katanya enak ya. Tapi yang seadanya orang bilang saya tidak enak, di Medan datang, tak bilang orang bilang gak enak, mereka tetap makan. Iya gak enak, memang gak enak. Penuhnya luar biasa, kok bisa? Semua antri untuk makanan tidak enak. Saya curiga, saya tidak punya bukti, saya tidak nuduh, tapi curiga. Dan saya yakin bahwa memang ada hal-hal seperti itu. Bukan cuma orang jual makan, saudara. Dokter pun ada berita, ini berita yang saya tidak mau sebutkan. Ada berita dokter tuh gak payu, orang larisnya luar biasa, dan dia pakai hal-hal seperti itu. Saudara, setan bisa memberikan kita bujukan seperti itu ya. Pakai hal-hal yang magic dan sebagainya, membuat usaha kita laris, membuat orang naik pangkat dan sebagainya. Itu penggede-penggede banyak yang pakai. Jadi saudara, dia menjanjikan sesuatu, tapi ingat ya, kalau setan itu lain sama sekali dengan Tuhan, kontrasnya bukan main. Kalau Tuhan memberi, itu namanya kasih karunia, anugerah yang memang betul-betul cuma-cuma. Tidak ada selain Tuhan kasih yang model seperti itu. Kalau setan, dia memberi, oh dia memberi, tapi cuma-cuma, jangan mimpi saudara. Pasti ada sesuatu yang dia minta balik. Apakah itu damai dalam diri saudara yang dia tarik dan gantikan dengan segala macam kekacauan, atau nanti kematian ini, kematian itu, atau ada penyakit ini atau penyakit itu atau apapun, saya tidak ngerti. Sering namanya istilahnya tumbalnya gitu ya. Nah saudara, itu semua bukan omong kosong. Setan mau memberikan berkat jasmani, tapi dia tarik hal rohani yang jauh lebih penting dari kita, khususnya keselamatan. Jadi saudara, jangan main-main dengan urusan setan dan sebagainya. Tadi saya dengan Roy sudah banyak bicara tentang hal itu ya. Yoga itu ada di mana-mana, termasuk di fitness center saya. Dan lalu Wai Tangkung, Tai Chi, apa segala macam, semua itu gaib. Hanya begini, keluar keringat tak karu-karuan, bisa sehat, itu nonsen bagi saya. Tapi terjadi. Karena apa? Pasti kalau gaib atau Tuhan atau setan, itu rumusnya. Dan saya tidak percaya yang seperti itu datang dari Tuhan.
Sekarang kita masuk poin keempat. Dari semua detail-detail dalam cerita ini terlihat dengan jelas bahwa ini memang merupakan kasus kerasukan setan. Tapi saudara, mari kita lihat komentar William Barclay tentang cerita ini. Ingat ya, William Barclay kalau urusan mujizat, gaib, wah tafsirannya bagus sekali. Mari kita lihat omongannya William Barclay. Orang ini merupakan suatu kasus kegilaan yang hebat. Orang gila, ya, bukan kerasukan setan, gila ini. Pada waktu Yesus menanyakan orang ini namanya, ia menjawab legion. Tidak diragukan bahwa orang ini pernah melihat suatu legion Romawi sedang berbaris atau bergerak, dan pikirannya yang malang dan tersiksa atau menderita itu merasa bahwa di dalam dirinya bukan ada satu setan tetapi seluruh resimen. Mungkin juga bahwa kata itu menghantui dia karena ia pernah melihat kekejaman yang dilakukan oleh legion Romawi pada waktu ia adalah seorang anak kecil. Adalah mungkin bahwa pemandangan terhadap kekejaman seperti itu meninggalkan bekas luka pada pikirannya dan akhirnya membuat ia menjadi gila. Gila. Ia tidak pernah akan mempercayai bahwa ia telah disembuhkan kecuali ia mendapatkan pertunjukan yang bisa dilihat. Tidak kurang dari tindakan meninggalkan yang bisa dilihat dari setan-setan itu bisa meyakinkan dia. Jadi harus dia lihat setan meninggalkan. Kalau tidak bisa, katanya Barclay. Pasti yang terjadi adalah ini. Kumpulan babi itu sedang makan pada lereng gunung. Yesus sedang mengerahkan kekuatannya. Saya pikir ini orang ngomong apa ya? Yesus sedang mengerahkan kekuatannya, itu kata-kata yang menurut saya sudah tidak cocok belas ya. Untuk menyembuhkan apa yang merupakan kasus yang sangat sukar untuk disembuhkan. Tiba-tiba teriakan dan jeritan yang liar dari orang itu mengganggu atau mengejutkan babi-babi itu. Dan mereka lari menuruni tempat yang curam itu ke dalam laut atau danau dalam ketakutan yang buta. Lihat, kata Yesus, lihat, setan-setanmu telah pergi atau hilang. Yesus harus menemukan suatu cara untuk masuk ke dalam pikiran dari orang yang malang ini. Dan dengan cara itu ia menemukannya. Kalau saudara lihat kata-kata Barclay ini ya, bukan cuma ngomong orang itu gila, tapi omongannya dia menunjukkan Yesusnya berdusta ya. Karena setan, orang yang kerasukan setan itu ya orang gila itu, menurut Barclay kan gila. Teriak, setannya, babinya lari semua karena teriak ini ketakutan. Yesus bilang, yo setanmu sudah keluar. Padahal orang ini kan gila, kan tidak kerasukan. Setannya keluar. Yesus tak bohong semua, tidak karu-karuan. Ini tidak habis pikir saya, bagaimana dia mau menjelaskan dengan cara seperti itu, betul-betul luar biasa gilanya. Tapi di sini saya tunjukkan ya, Barclay kalau sudah kadung bagus, kalau sudah kadung gila, ya inilah kegilaannya yang salah satu yang memuncak penghujatan bagi saya. Yesusnya pendusta kalau memang ini benar. Dan entah bagaimana Barclay menjelaskan pembicaraan antara Yesus dengan setan-setan melalui orang itu. Tak tahu bagaimana jelaskan, dia nggak jelaskan. Itulah saya berpikir. Sebagian orang percaya bahwa ini sekedar merupakan cara kuno untuk menggambarkan penyakit. Tetapi itu tidak menjelaskan situasi di sini. Yesus digambarkan sebagai memperlakukan setan-setan sebagai keberadaan nyata yang terpisah dari kepribadian manusia. Ini yang benar. Ya, jadi jelas itu setan, itu pribadi terpisah daripada manusia. Bisa dikeluarkan, bisa masuk, dan kalau dia mau dan Tuhan izinkan, bisa diusir. Jelas pribadi yang berbeda. Dan ini harus diartikan sebagai setan dan bukan gila. Barclay-nya yang gila. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua, pengasiran setan oleh Yesus. Yang pertama, orang yang kerasukan setan itu mendatangi Yesus. Ayat 27a. Setelah datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia, orang itu dirasuki oleh setan-setan. Saudara, mengapa kok setan-setan membawa orang untuk mendatangi Yesus ya? Ini ada pro kontra ya. Apa alasannya kok setan rasuk orang, orangnya bisa datang kepada Yesus? Calvin berkata demikian, mereka tidak datang ke hadapan Kristus dari persetujuan mereka sendiri, tapi ditarik oleh penggunaan otoritasnya yang bersifat rahasia. Jadi Kristusnya memerintah secara rahasia, datang ke sini, tidak bercanda dia ya. Suatu kuasa yang lebih besar memaksa mereka untuk menghadap dengan segan pada pengadilan dari hakim mereka. Karena itu kami menyimpulkan bahwa seluruh kerajaan setan tunduk kepada otoritasnya. Ini pandangan Calvin memungkinkan bagi saya. Saya percaya juga waktu setan hadir di surga pada kasusnya Ayub itu, banyak orang mempersoalkan kok bisa setan masuk surga. Tuhan panggil kok repot.
Dia punya hak kok. Terus setan bisa masuk, kenapa tidak bisa? Surga suci lah setan tidak bisa, lalu surganya terkotori, ternodai oleh setan. Omong kosong. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa panggil. Saya anggap ini kemungkinan. Tapi penafsir yang lain, saudara, Norval Golden Harris mengatakan bahwa mungkin orang itu ingin menyerang Yesus dan murid-muridnya. Ini bisa juga, ya. Tapi begitu bertemu Yesus, kalah kuat jauh. Yesus yang mengusir setan-setan itu. Jika orang tersungkur menyembah dan sebagainya, ya dua-dua memungkinkan. Condong sedikit sama tafsiran yang kedua saya tahu, tapi pertama pun memungkinkan juga. Kita tidak bisa pasti, tapi pokoknya bisa. Kerasukan justru datang, atau Tuhan yang paksa dia datang, atau dia datangnya sebetulnya maunya nyerang. Yang kedua, orang itu kerasukan setan, dia menyembah Yesus. Lagi kalau menyembah ini pasti tidak ada kesenangan dari dia. Kalau ini terpaksa, ya. Ayat 28a, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya. Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Saudara, mengapa orang itu menyembah Yesus? Ini kata-kata Hendrickson. Tetapi penghormatan atau penyembahan ini merupakan tindakan dari ketakutan daripada rasa hormat yang rendah hati. Jelas ya, dia bukan menghormati Tuhan. Nonsen dia menghormati Tuhan. Tapi dia takut dan dia terpaksa. Tidak bisa tidak. Nanti pada akhir zaman semua lutut akan tertelut, semua lidah akan mengaku. Orang kafir pun mengaku, menyembah juga. Terpaksa, tidak bisa tidak. Di sini setannya terpaksa menyembah. Nanti akhir zaman orang-orang kafir yang tidak percaya Kristus semua terpaksa menyembah tanpa ada gunanya. Karena poin ketiga, Yesus menyuruh setan-setan itu keluar dari orang itu. Ayat 28-29a ya. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya kau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jatuh keluar dari orang itu. Jadi sebelumnya Yesus menyuruh, lalu orang itu teriak, apa urusanmu dan sebagainya. Karena kita lihat jawaban atau tanggapan setan dalam poin keempat. Ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku dan sebagainya. Matius 8:29, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini tidak ada dalam Lukas tadi ya. Sebelum waktunya. Markus 5 ayat 7, dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Saudara, tiga kalimat ini tiga beda. Kata-katanya mungkin banyak. Matius ambil ini, Markus ambil ini, Lukas ambil itu, sehingga kalian jadi beda. Tidak ada masalah. Ini bukan kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Saudara, poin A, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Ini Rabbitan berkata, mereka tahu bahwa tidak ada persamaan antara mereka dengan anak Allah. Yesus dan anak Allah itu timur dari barat atau utara dari selatan, ujung terjauh sebetulnya ya. Saya kira semua orang yang Kristen yang normal, yang waras dan ngerti Alkitab, biarpun ngerti sedikit-sedikit saja, mestinya mikir begitu ya. Setan itu kutub utara, Yesus kutub selatan atau bagaimana? Pokoknya wah, ini kontras yang luar biasa. Kan saudara, kita bandingkan dengan kata-kata saksi-saksi Yehova yang di sini kumat gilanya. Dalam majalah Menara Pengawal tanggal 15 Agustus tahun 2002, halaman 11. Ada kalimat begini, ketika Yesus merasa lelah dan lapar, setan menggodanya. Ini waktu Yesus dicobain pada gurun. Lalu ada kalimat ini, betapa berbedanya kedua putra Allah ini. Dia ngomong kok betapa berbedanya, tapi ngomong kedua putra Allah ini. Jadi mereka, saksi Yehova ini menyebut setan sebagai putra Allah. Yesus putra Allah, ini putra Allah, kedua putra Allah. Tapi dia katakan berbeda, tapi sebutannya sama-sama putra Allah. Bagus sekali ya. Saya debat, saya tanya, mengapa setan kok disebut putra Allah? Mereka menjawab, karena dia diciptakan sebagai malaikat. Kalau demikian, mengapa setan-setan tidak berkata kepada Yesus, hai kode,
dulure kok engkoe kok. Mestinya kan gitu. Ini konyolnya luar biasa ya. Bagaimana setan disebut putra Allah, setelah jadi setan tetap disebut putra Allah, itu luar biasa gilanya. Nah, sekarang poin B. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Calvin berkata demikian, seperti kriminal-kriminal mengharapkan hukuman mereka pada waktu mereka datang pada kursi penghakiman, demikianlah setan-setan dan semua orang jahat pasti gemetar pada saat melihat Allah. Sama benarnya seperti jika mereka sudah mengalami neraka, api yang tak terpadamkan dan siksaan-siksaan yang menanti mereka. Setan tahu bahwa Kristus adalah hakim dari dunia ini, dan karena itu tidak perlu heran bahwa penglihatan tentang Dia memberikan kesan kepada mereka dengan rasa takut terhadap siksaan langsung. Takut sudah ya. Karena itu kalau mengapa sekarang ini ada orang-orang yang mengaku diri sebagai ateis? Saya tidak percaya orang ateis itu ada. Orang ateis itu takut adanya Allah, dan karena mereka tekan perasaan itu, semua ada naluri Allah itu ada, tekan karena takut. Kalau Allah ada, aku harus menghadapi Allah yang adil itu. Daripada demikian, tidak ada Allah, tidak ada Allah, tidak ada Allah. Sama saudara. Jadi saudara, setan ketemu Kristus langsung merasakan kayak siksaan. Orang berdosa menghadapi Tuhan, dia akan merasa takut. Lalu dia katakan, tidak ada Allah. Ya. Sekarang poin C. Kata-kata sebelum waktunya dalam Matius 8:29 menunjukkan bahwa penyiksaan itu ada dan waktunya sudah ditetapkan. Setannya tahu ada waktu. Apakah setan memang tahu saat itu memang belum waktunya? Saya kira dia tidak tahu. Tapi dia cuma kayak bluffing saja ya, gentak saja. Belum waktunya. Dia tahu dari mana waktunya kapan? Tidak mungkin dia tahu. Tapi yang jelas, waktunya memang ada. Dan waktunya memang ditetapkan. Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Memang kisah 17:31 membicarakan penghakiman, tapi pada penghakiman itu juga setan dan semua orang berdosa tidak percaya kepada Kristus akan dihukum dan dibuang ke dalam neraka. Itu kita bisa lihat dalam Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, setan tahu akan hal ini. Dan dari kata-kata mereka jelas terlihat bahwa mereka sangat takut akan hal itu. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran saksi Yehova atau Advent yang tidak mempercaya adanya neraka. Saudara, setannya percaya neraka, tapi dia bohongi saksi Yehova dan Advent ini yang begitu bodoh sampai mereka tidak percaya adanya neraka. Kalau neraka memang tidak ada, apa yang menyebabkan setan-setan itu begitu takut? Perhatikan juga bahwa baik ayat 28, Markus 8:29, Markus 5 ayat 7 menggunakan kata siksa, menyiksa, dan bukan memusnahkan. Kalau teorinya saksi Yehova dan Advent itu benar, yang dosa-dosa welek-welek musnah, setan musnah juga. Tuhan tidak kejem kok, dimusnahkan setan. Apa takutnya setan dengan musnah? Dia tidak bilang dimusnahkan, saudara. Dia takut siksaan. Dan kata yang dipakai menyiksa, siksa, bukan musnah, tidak ada. Saudara, neraka jelas ada. Yang tidak percaya neraka akan percaya pada waktu mereka tiba di sana. Sekarang poin D, saudara. Calvin mengatakan bahwa kata-kata setan ini menunjukkan keinginan untuk menunda penghukuman. Tapi ini tidak ada gunanya. Nanti saya katakan lagi, ya, belum waktunya kan? Ya memang belum waktunya saat. Tapi andai kata sudah waktunya, dia mau nunda bagaimanapun tidak bisa sudah. Dan Calvin berkata demikian, orang-orang yang ditentukan untuk binasa, reprobate itu ya, tidak pernah menganggap bahwa waktu untuk menghukum mereka sudah datang.
karena mereka ingin menundanya dari hari ke hari. Setiap penundaan yang Tuhan berkenan untuk izinkan dianggap sebagai suatu keuntungan. Dan demikianlah dengan dalih-dalih atau alasan-alasan mereka berusaha untuk menghindari hukumannya, sekalipun usaha ini tidak ada gunanya. Saudara, kalau saudara termasuk orang yang belum percaya, moga-moga tidak ada, tetapi seandainya ada, saudara, tidak ada gunanya nunda ya. Lambat atau cepat akan sampai di sana. Ini sesuatu yang tidak bisa terhindar, lambat atau cepat. Sama seperti kematian tidak bisa terhindar, cuma tinggal lambat atau cepat. Masuk neraka tidak terhindar kalau orang tidak mau percaya Kristus, tinggal lambat atau cepat. Saudara senang, aduh hari ini saya hidup, bisa enjoy, bisa dosa KP dewek, bisa ini, bisa macam-macam. Oh besok, masih hidup lagi, senang. Tapi saudara, senang dari hari ke hari, itu makin lama makin dekat. Dan tidak bisa tidak, satu saat kita sampai pada waktu itu. Daripada seperti itu, mengapa tidak datang saja pada Kristus sehingga kita tidak perlu lagi takut. Waktu itu mau datang sekarang, kayak besok, atau 10 tahun lagi, tidak peduli. Kita datang kapanpun waktu itu, kita selamat. Yang kelima, pembicaraan selanjutnya antara Yesus dengan setan. Poin A, ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Kita tadi hari membahas ya, yang Yudas itu ya. Legion itu pasukan Romawi 6.000 orang biasanya ya. Kalau kan berkali demikian, di sini Legion tidak menunjuk pada suatu jumlah orang yang tertentu, tapi hanya suatu kumpulan yang banyak. Karena itu nyatalah betapa malangnya manusia pada waktu ia tidak mendapatkan perlindungan ilahi. Setiap orang bukan hanya terbuka terhadap satu setan, tetapi menjadi tempat persembunyian dari sejumlah besar setan. Memang tidak semua orang kerasukan setan kemasukan banyak ya, bisa kemasukan satu. Tapi dalam Alkitab kita melihat ada orang kerasukan setan diusir, tapi dia tidak percaya Kristus, maka setannya keluar, lihat tuh kok bersih teratur, balik bawa 7 temannya yang lebih jahat, karena dia kerasukan 8 setan. Bisa, sini Legion. Setan Calvin memang mengatakan Legion tidak diartikan betul-betul 6.000 atau tapi yang jelas itu banyak. Dan memang sudah kerasukan bisa banyak. Saya pernah menjumpai kasus setannya bunyi terus di kupingnya dan banyak macamnya. Didoakan tengking setelah beberapa lama dia berkata sekarang berkurang, suara-suaranya tinggal cuma 1. Orangnya bisa bedakan. Ada banyak suara, banyak setan sudah keluar, tinggal ini dia tahu, bisa merasakan. Jadi saudara, memungkinkan dirasa oleh banyak setan. Kalau satu setan cukup mengacau balaukan hati pikirannya, bayangkan kalau banyak setan. Ya, sekarang kita masuk poin B, ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Markus 5:10 ia memohon dengan cara supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Mungkin yang dimaksud daerah itu adalah bumi. Sehingga diusir dari daerah itu berarti mereka dibuang ke dalam jurang maut. Bandingkan Wahyu 9 ayat 1, 2, dan 11. Dan ini oleh banyak orang diartikan bagian neraka. Kalau kita masuk dalam ayat 32 poin C, adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta pada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Saudara, babi 2000 nyebur danau semua dan mati semua. Markus bilang jumlahnya 2000 babi. Kalau 1 ekor babi itu 5 juta. Memungkinkan 5 juta, yang murah 5 juta. Anggap dia 100 kilo. Babi bisa sampai 300 kilo loh. Kalau kita anggap 100 kilo, 50.000 per kilo itu murah. 50.000 per kilo adalah 5 juta. 100 kilo 5 juta ya. Nah 5 juta per ekor 2000, 10 miliar. Bayangkan pengusahanya ini rugi banyak. Dan ini orang-orang Islam menyerang ya. Lihat, Yesus ngerugiin orang. Gampang jawabnya saudara. Saudara, nanti dengarkan saja, nanti saya akan dapat jawabannya sendiri. Calvin merasa yakin bahwa setan-setan itu ingin melakukan ini supaya pemilik babi marah. Rugi marah kepada Allah atau Yesus karena penyembuhan orang tersebut. Kristusnya tahu kalau diizinkan babinya mati, orangnya marah, dia pasti tahu. Dia tetap izinkan. Atau untuk menguji
para pemilik babi dan orang-orang yang tinggal di sana, atau untuk menghukum mereka karena dosa mereka. Ingat ya, babi itu binatang haram berdasarkan hukum Musa, dan memelihara babi ini jelas melanggar hukumnya Musa. Nah, kalau ini benar, ini menunjukkan sikap Yesus terhadap orang yang mau atau berani melanggar firman Tuhan demi uang. Juga ada yang mengatakan, mengapa kok Yesus mengizinkan setan masuk dalam babi-babi itu? Ini ada miripnya dengan kata-kata Barclay. Ini alasan psikologis, ya. Orang itu kerasukan setan, kalau cuma dikeluarkan begitu saja, dia tidak melihat setannya pergi kemana. Tapi dengan Yesus izinkan masuk dalam babi, dia lihat babinya giras semua, jebur danau dan mati semua. Wah, setan itu sudah keluar. Jadi dia bukan cuma merasa, tapi dia melihat setan keluar. Buktinya masuk dalam babi, babinya mati semua. Jadi dia sudah tidak lagi ada secara psikologis, oh BEBC ada dan pakai, tidak ya. Jadi itu demi psikologisnya dia, Yesus rela korbankan 10 miliar atau lebih. Sudah, kita tidak bisa memastikan alasan Yesus mengizinkan, tapi kita tahu dia pasti punya alasan. Untuk pemilik babinya, Yesus tidak berlaku tidak adil. Mereka dosa, dia mau basmi orang-orang itu boleh kalau dia mau. Cuma buang babinya masih enteng itu. Dan demi orang yang kerasukan, itu menolong dia secara psikologis, ya. Nah saudara, akibat dari izin yang diberikan ini terjadi ayat 33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan masuki babi-babi itu. Kawanan babi terjun dari tepi jurang dalam danau lalu mati lemas. William Hendriksen berkata, tanpa izin ini setan-setan tidak akan bisa melaksanakan rencana mereka. Segala sesuatu bahkan dalam alam setan sepenuhnya ada di bawah kontrol dari Kristus. Nah, dia minta izin, Yesus izinkan. Kalau Yesus tidak izinkan, tidak masuk batu, ya tidak bisa apa-apa dia masuk batu. Masuk neraka. Tapi Yesus punya rencana, dia izinkan masuk ke dalam babi, ya dia masuk babi. Setelah babinya mati, kira-kira gimana? Setan tidak mungkin di dalam bangkainya babi, ngapain? Dia pasti keluar lagi, tidak tahu pergi kemana. Alkitabnya tidak ceritakan. Sekarang poin ke-6, orang yang kerasukan itu sembuh. Ayat 35b, orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Begitu setannya hilang, dia sembuh, ya. Dan Calvin berkata, sekalipun kita tidak disiksa oleh setan, tetapi ia memegang kita sebagai budaknya, sampai anak Allah membebaskan kita dari kekejamannya. Telanjang, compang-camping, dan jelek, kita mengembara, sampai ia memulihkan kita kepada pikiran yang sehat. Jadi saudara, kalau saudara tidak kerasukan setan, tapi saudara belum percaya Kristus, saudara tetap budaknya dia sampai Yesus membebaskan saudara. Dan keadaan secara rohani, telanjang, compang-camping, jelek, mengembara, sampai dia memulihkan kita kepada pikiran yang sehat. Sebelum saudara punya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak akan pernah terjadi. Sekarang saudara, kita masuk poin yang ketiga, Romawi. Reaksi terhadap tindakan Yesus. Pertama, reaksi dari orang-orang Gadara atau Gerasa itu ya. Kita baca 34-37. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dari setan telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk di daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Saudara, poin A, sikapnya orang-orang Gerasa Gadara, khususnya pemilik babi, saudara. Mereka sedikit pun tidak peduli terhadap kesembuhan orang yang dirasuk setan itu ya. Mereka cuma lihat dua hal. Satu, orang kerasukan setan sembuh. Dua, babiku hilang 2000, 10 miliar melayang. Dan mereka peduli yang di sini, mereka tidak peduli yang di sana. William Hendriksen berkata, perhatikan bahwa mereka tidak menunjukkan perhatian atau kepedulian apapun terhadap pemulihan dari orang yang kerasukan setan
itu. Sudah zaman sekarang juga ada banyak orang Kristen yang tidak peduli apakah seorang bertobat atau tidak. Mari kita punya kepedulian itu. Apakah itu keluarga atau orang yang siapapun yang di sekitar kita peduli dan kita inginkan, kita usahakan pertobatan orang yang belum percaya. Karena poin B, mereka meminta Yesus meninggalkan daerah itu. Kasarnya ngusir, halusnya minta untuk pergi. Ayat 37. Saudara, pertama, sebetulnya ada alasan-alasan yang menyebabkan mereka tidak mengusir Yesus. Kalau memang mau dipikir secara logis, ada alasan-alasan yang seharusnya membuat mereka tidak mengusir. Pertama, poin A, dari kata-kata maka takutlah mereka, dan kata meminta ayat 37, dan sangat ketakutan ayat 37, jelas kelihatan bahwa mereka yakin Yesus memang adalah hamba Tuhan, adalah Nabi. Kalau tidak ada apa mereka takut? Mungkin ada sesuatu yang gaib, ilahi, mungkin sehingga mereka takut. Poin B, kesembuhan orang yang dirasuk setan sebetulnya menguntungkan mereka, karena mereka bebas dari ketakutan yang selama ini ada pada mereka terhadap orang yang kerasukan. Itu ngamuk, makanya diikat dan sebagainya, ngamuk, orang takut lewat. Leon Morris mengutip kata-kata Farrell, pembebasan lingkungan itu dari bahaya dan rasa takut dari orang gila yang liar ini merupakan keuntungan yang lebih besar bagi seluruh kota daripada kehilangan atau kerugian babi-babi ini. Kita lihat Matius 8:28 ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ini dulu, karena orang yang waras, mereka bebas dari bahaya itu kan. Sebetulnya mereka dapat keuntungan, tapi saudara, mata mereka lebih diarahkan pada kehilangan babi daripada bahaya yang hilang. Bahaya ini tidak terlalu bahaya, kok peduli amat. Kehilangan babi 2000, 10 miliar ya. Sudah melihat ya bagaimana orang menilai uang dan bagaimana Yesus menilai uang. Bagi Yesus, kesembuhan psikologis orang itu bisa lihat setannya keluar lari gelap babi itu penting sekali. 10 miliar hilang atau lebih, dia gak gubris. Tidak ada artinya itu bagi dia. Bagi manusia 10 miliarnya yang berarti. Manusianya waras, peduli amat. Saudara, kalau saudara nilai lebih seperti Yesus atau seperti orang-orang Gerasa ini, saudara? Sekarang poin kedua. Tapi toh, sekalipun sebetulnya ada alasan untuk tidak menyuruh pergi, tetapi toh seluruh penduduk itu meminta Yesus pergi dalam ayat 37. Poin A ini jelas disebabkan karena kerugian-kerugian yang mereka alami dari babi-babinya 10 miliar ya. Poin B, mengapa seluruh penduduk meminta Yesus meninggalkan mereka? Kok bukan cuma pemilik babi, seluruh penduduk? Mungkin karena semua memelihara babi. Dan mereka lihat, contohnya satu kehilangan 10M, laki aku kehilangan babiku, yang sana kehilangan babi. Wah, semua tidak mau dia. Poin C, ini jelas menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan harta atau babi mereka daripada kesembuhan atau keselamatan orang yang dirasuk itu, maupun daripada keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak mikir ya, setan bisa ngerasuk orang itu, apa setan tidak bisa ngerasuk mereka? Kena mikir, apa kalau mereka punya 2000 babi tapi kerasukan setan, apa milik 2000 babi itu ada gunanya? Pasti ya mikir, itu bisa kerasukan seperti itu modelnya. Aku tidak kepingin itu. Lebih baik Yesusnya di sini, aku tidak punya babi, pokoknya jangan kerasukan. Mikirnya begitu mestinya ya. Kok tidak mikir ya? Jangankan keselamatan orang itu, keselamatan mereka sendiri kan tidak peduli. Yang penting babi. Saudara, di sini kita melihat duit, pekerjaan, harta, apakah bentuknya babi atau bagaimanapun juga, itu selalu bisa dipakai oleh setan. Norval Gallenhuys berkata demikian, adalah jelas bahwa mereka memberikan nilai yang jauh lebih besar pada milik atau harta duniawi mereka daripada kepada keselamatan dari orang-orang yang kerasukan itu, dan juga pada keselamatan mereka sendiri. Saudara, kalau orang sampai menghargai uang itu seperti ini, betul-betul luar biasa, saudara, menjadi budak daripada duit ya. Uang lebih penting dari keselamatan orang lain
itu sudah cukup buruk. Uang lebih penting dari keselamatan diri sendiri, itu gila. Moga jangan ada yang seperti itu. Dan kalau ada yang seperti itu, cepatlah bertobat. Calvin berkata demikianlah pada masa ini. Selama manusia percaya bahwa kerajaan Allah bertentangan dengan kepentingan mereka, mereka sudah dikuasai oleh rasa takut yang bejat dan bersifat daging, dan tidak mempunyai kesukaan untuk kasih karunia-Nya. Jadi saudara, kerajaan Allah bertentangan kepentingan saudara, langsung sudah pasang jarak, wis bu dekat-dekat, bu fanatik-fanatik dan sebagainya. Calvin lagi merupakan suatu tanda ketidakberperasaan yang memalukan dalam orang-orang itu, bahwa kehilangan babi-babi mereka memberikan mereka rasa takut yang lebih besar daripada keselamatan jiwa mereka memberikan mereka sukacita. Kalau selamat dapat sukacita, tapi ini wah kehilangan harta, wes gak sukacita, gak paten. Hartanya lebih penting. Ini betul-betul cilaka. Pulpit Commentary, mereka merasa bahwa mereka tidak bisa memegang Sang Juru Selamat dan babi mereka. Dan dari kedua hal itu, mereka lebih memilih babi mereka. Menyedihkan ya. Babi dan Juru Selamat milih babi. Cilaka ya. Kalau mau mikir, konyolnya luar biasa, tetapi saudara, sangat banyak. Karena pekerjaan tidak selalu babi ya. Pekerjaannya macam-macam. Kalau pekerjaan lebih dipilih daripada Sang Juru Selamat, apa sebetulnya bedanya saudara dengan orang-orang ini? Saudara tidak berbeda dengan pemuda kaya. Biarpun pemuda kaya tidak piara babi ya. Matius 19:21-22. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari, ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkara itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia tidak pilih harta, tidak pilih babi, tapi harta. Yesus suruh buang, dah. Harta lebih penting daripada Yesus. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa buruk ya. Tapi sangat banyak orang seperti ini. Seorang bernama J. Sidlow Baxter, dalam buku Saat Teduh tahunannya yang berjudul Awake My Heart, tanggal 1 Maret memberikan suatu cerita sebagai berikut, saudara. Saya bacakan saja ya. Ada seorang muda di Lancashire yang mengkhawatirkan keselamatannya pada saat ia mendengarkan pengkhotbah di gereja lokal. Tetapi ia telah memutuskan bahwa kalau ia dewasa, ia akan menjadi pemilik dari pemintalan kapas, dan bahkan keselamatan tidak boleh mencampuri hal itu. Selama bertahun-tahun ia bekerja bukan main banyaknya. Sampai pada usia 40-an ia memiliki pemintalan kapas yang besar dan banyak uang. Lalu ia jatuh sakit dan terbaring dalam keadaan sekarat. Ia mati dengan sangat ketakutan sambil berkomat-kamit. Di sana Yesus berkata sesuatu tetapi saya tidak bisa mendengarnya karena suara bising pemintalan kapas. Kelihatannya cerita sungguh-sungguh, saudara. Bayangkan kalau itu terjadi. Dan pada saat mati, lihat Yesus. Tapi suara bising pemintalan kapas, saudara tidak bisa dengar. Tidak bisa terima dia juga sebagai Juru Selamat, masuk dalam kekekalan tanpa penebus dosa. Saudara, jangan utamakan uang dalam kehidupan. Uang memang dibutuhkan jelas, tetapi tetap ada saat kita mengesampingkan uang dan pekerjaan dan mengutamakan Tuhan. Ada saat untuk kerja tentu saja, tapi ada saat Tuhan diutamakan lebih daripada uang, dan rela tidak mendapat atau rela kehilangan uang, pokok mendapatkan kedekatan dengan Tuhan dan sebagainya. Orang yang sama, saudara, Sidlow Baxter dalam buku Saat Teduh tahunannya ini, pada tanggal 9 Maret dia memberikan sebuah puisi sebagai berikut. Saya berikan di dalam bahasa Inggrisnya ya, lalu nanti saya terjemahkan. Rabbi, be gone. Thy powers bring loss to us and ours. Our ways are not as thine. Thou lovest man, we swine. Oh, get your hands, omnipotence, and take this fool of thine. His soul, what care we for his soul? What good to us that thou hast made him whole?
since we have lost our swine. And Christ went sadly. He had wrought for them a sign of love and hope and tenderness divine. They wanted swine. Christ stands without our door and gently knocks. But if our goat or swine the entrance blocks, he forces no man's hold. He will depart and leads us to the meanness of our heart. Rabi atau guru, enyahlah. Kuasamu membawa kerugian atau kehilangan kepada kami dan milik kami. Jalan kami tidaklah seperti jalanmu. Engkau mengasihi manusia, kami mengasihi babi. Oh, pergilah dari sini yang Maha Kuasa, dan bawalah orang tolol milikmu ini. Jiwanya, apa peduli kami tentang jiwanya? Apa utuhnya bagi kami bahwa engkau telah membuatnya utuh, karena kami telah kehilangan babi kami. Dan Kristus pergi dengan sedih. Ia telah membuat tanda untuk mereka tentang kasih dan pengharapan dan kelembutan ilahi. Mereka menginginkan babi. Kristus berdiri di luar pintu kita dan mengetuk dengan lembut. Tetapi jika emas kita atau babi kita menutup jalan masuk, ia tidak memaksa penolakan manusia. Ia akan pergi dan meninggalkan kita pada kepicikan atau kejahatan hati kita. Saudara, sesuatu yang harus sangat banyak direnungkan ya. Babi membuat orang tidak mau Yesus. Berapa lama dia bisa enjoy babi itu? Itu jumlah yang banyak, 2000. Kekayaan yang besar, 10 miliar. Cukup untuk seumur hidupnya dia. Kalau di Indonesia jumlah 10 miliar. Tapi setelah hidupnya berakhir, lalu bagaimana? Selalu yang dipikirkan itu saudara, kalau kita mati, duit itu untuk apa? Itu yang harus selalu kita pikirkan ya. Duit penting selama kita hidup. Kita butuh, tapi kita sebetulnya tidak butuh sebanyak yang kita pikirkan. Dan kalau kita selalu uang, pekerjaan itu memblok antara kita dengan Tuhan, dia akan meninggalkan kita dan biarkan kita pada kepicikan hati kita, kejahatan kita, dan akhir kita akan begitu buruk. Pada saat itu kita akan menyesal, tapi tidak ada gunanya. Bobot komentar berkata demikian, bukankah banyak orang yang hatinya memprotes secara diam-diam? Biarkan kami sendiri Tuhan Allah, biarkan kami mencari uang sebaik kami bisa, makan, minum, dan menikmati diri kami sendiri, enyah dengan hal rohani, dengan gereja, dengan Allah. Berikanlah kami babi kami, dan biarlah surga enyah. Saudara, mungkin kata-kata itu tidak terucap, tetapi apakah ada intinya dalam hati saudara? Ini yang persoalkan. Kalau tidak ada yang biara babi, saya tahu pasti tidak ngomong babi. Tapi babi digantikan hal lain, apa bedanya? Digantikan dolar, digantikan rupiah, digantikan emas, digantikan apa? Saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing dalam urusan duit, saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat membahayakan. Dan terlalu pikirkan ya, duit banyak enak memang harus diakui ya. Tapi saudara, begitu kita sudah mendekati ajal, itu duit gak ada gunanya barang sedikit pun. Sama sekali tidak ada gunanya blas. Sekarang sudah kita masuk poin C. Yesus meninggalkan tempat itu, ayat 37b. Mobil komentar berkata demikian, kesempatan bagi daerah Gadara hilang selama-lamanya. Mungkin Yesus tidak pernah kembali ke sana lagi. Dalam 40 tahun daerah ini merupakan pemandangan dari salah satu bencana-bencana yang hebat dari perang Romawi yang besar. Penjaraan Gadara dan perusakan daerah runtuhan yang merupakan nasib sial dari daerah yang dulunya kaya tetapi hidup secara berdosa ini merupakan satu dari banyak babak yang menyedihkan dari pemberontakan Yahudi yang tidak ada harapan. Seorang pelancong modern, Dr. Thompson, mengatakan secara cukup luar biasa bahwa daerah kuno Gadara pada saat ini ditempati dengan babi-babi yang liar dan garang.
Di mana-mana tulisnya, tanah itu dibajak oleh babi-babi liar yang mencari akal-akal dengan mana mereka hidup. Ini akhirnya sungguh-sungguh, fakta sungguh-sungguh dari tempat ini, saudara ya. Apakah ditimbulkan karena orang-orang itu Yesus meninggalkan? Andai kata saja saat itu mereka tidak cinta babi atau uang, dan mereka peduli Yesus, mereka mau terima Yesus, maka saya kira akan sangat berbeda ceritanya. Saya mereka lebih cinta babinya daripada Yesusnya. Kita masuk poin kedua. Kalau tadi reaksi dari orang-orang Gadara atau Gerasa, sekarang reaksi dari orang yang telah disembuhkan. Poin A, dia ingin menyertai Yesus, ayat 38a, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Orang ini mau menyertai Yesus, tapi Yesusnya tidak mau. Mari kita lihat poin B. Yesus melarangnya dan menyuruhnya melakukan hal yang lain. Ayat 38b dan 39. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara, ini menunjukkan apa, saudara? Pertama, setiap orang punya panggilan dari Tuhan yang berbeda. Maria Magdalena juga dilepaskan dari setan, tapi dia diizinkan ikut Yesus secara jasmani. Kita sudah bahas waktu kita bahas Lukas pasal 8. Lukas 8 ayat 1 dan 2. Tapi orang ini dilepaskan dari setan, dia mau ikut Yesus. No, tidak boleh. Disuruh tinggal di kampung-kampungnya, di tempat asalnya, memberitakan Injil di sana. Marta disalahkan karena melayani sehingga tidak bersekutu dengan Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tapi orang ini disuruh melayani sehingga tidak bisa bersama dengan Yesus secara jasmani. Aneh ya? Jadi saudara, panggilan orang beda-beda dan setiap saat juga beda. Yang mana yang masih kita tekankan, dan untuk itu kita masih banyak minta pimpinan Tuhan. Satu orang disuruh begini, belum tentu sudah disuruh hal yang sama. Semua orang punya panggilan berbeda dan mesti renungkan, mesti gumulkan panggilan apa dan turuti panggilan itu. Jangan melayani sesuai dengan orang itu melayani gitu, aku juga ikut. Ya, Tuhannya belum tentu manggil saudara sama dengan dia. Poin kedua, bahwa doa dalam tanda petik dari orang ini tolak, ayat 38. Sedangkan dalam tanda petik doa dari setan untuk masuk dalam babi tadi ya, dikabulkan. Dan demikian juga dalam tanda petik doa dari seluruh penduduk Gadara atau Gerasa minta Yesus pergi, dikabulkan juga. Bukan bukti bahwa Yesus lebih mengasihi setan dan orang-orang yang mengusirnya itu ya. Doanya orang ini ditolak. Itu hanya setan dan orang-orang Gadara malah dikabulkan. Apakah bukti Yesus mengasihi yang di sini, tidak mengasihi yang di sini? Tidak. Doa yang ditolak seringkali justru menunjukkan cinta Tuhan. Dia tahu kalau itu tidak kabulkan, tambah sorong, tambah tidak karu-karuan nanti hasilnya. Poin ketiga, Yesus menyuruh orang itu memberitakan apa yang telah dia alami dan orang itu melakukannya. Sudah poin A ya. Bagian ini menunjukkan keilahian Yesus. Mari kita lihat pertama Markus 5:19 ya. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu pada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Suruh ceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia, yaitu Tuhan, telah mengasihani engkau. Yang kedua kita lihat Lukas 8:39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Apa yang Yesus perintahkan ini sesuai dengan Mazmur 66 ayat 16. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Tapi apa yang lalu terjadi? Pertama Markus 5:19 tadi sambungannya adalah ayat 20 ya. Ini tanggapan orang itu. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Perintahnya apa? Ceritakan apa yang diperbuat Tuhan atasmu. Lalu tindakannya, dia menceritakan apa yang dibuat Yesus atas dia. Lukas 8:39 juga. Perintahnya tadi dalam ayat 39,
Pulanglah ke rumahmu, ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Tindakannya, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Atau orang ini idiot yang tidak bisa bedakan Tuhan atau Allah di satu sisi dengan Yesus, disuruh ceritakan yang dilakukan Tuhan atau dilakukan Allah atas dirinya, dia tanggapi dengan ceritakan yang dilakukan Yesus atas dirinya. Orang ini idiot, tidak bisa bedakan Yesus dengan Tuhan, Yesus dengan Allah, atau pilihan yang lain. Orang ini percaya sama seperti kita, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Jadi menceritakan apa yang diperbuat Tuhan atau Allah atas dirinya sama saja dengan menceritakan apa yang diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Pulpit commentary, patut diperhatikan bagaimana sang Tuhan atau guru mengarahkan tindakan pembebasan yang besar kepada Allah. Tetapi bagi orang yang dipulihkan itu, Yesus adalah sekaligus pembebasnya dan Allahnya. Leon Morris, Lukas menghendaki kita menangkap penunjukan tidak langsung bahwa apa yang Yesus lakukan, Allah telah lakukan. Sekarang poin B, saudara. Mengapa di sini orang itu boleh memberitakan apa yang Yesus lakukan, sedangkan dalam banyak kasus yang lain tidak boleh? Banyak ya, orang disembuhkan dan sebagainya, jangan cerita-cerita. Mengapa di sini kok boleh? Mungkin ya karena daerah ini adalah non-Yahudi, dan karena itu tidak ada problem dengan pemberitaan itu. Tetapi di daerah orang-orang Yahudi itu bisa menjadi problem. Poin C, orang itu memberitakan Injil. Saudara, orang yang betul-betul merasakan berkat dari Tuhan dan orang ini tidak bisa lebih ya. Tadinya dikuasai setan, sekarang bebas, itu luar biasa ya. Betul-betul merasakan berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan, dia pasti akan memberitakan Injil. Calvin berkata, dalam membesarkan kasih karunia-Nya, kita menyaksikan rasa terima kasih kita. Saudara, kalau saudara memang pernah dibebaskan, pernah diselamatkan, dan saudara mikir dulu seharusnya aku masuk neraka dan sekarang pasti masuk surga, sukar saudara tidak memberitakan Injil, itu tidak masuk akal. Spurgeon berkata demikian, jika engkau bisa menceritakan cerita seperti itu, jangan menyimpannya bagi dirimu sendiri. Jika Yesus telah melakukan hal-hal yang besar untukmu, siaplah untuk membicarakannya sampai semua orang mengetahui apa yang Kristus bisa lakukan. Jika engkau pernah berani menentang kebenaran, beranilah untuk kebenaran. Jika dulu engkau tidak suam-suam kuku pada waktu engkau melayani setan, janganlah sekarang suam-suam kuku pada waktu engkau telah datang untuk melayani Kristus. Saudara, kalau saudara bertobatnya bukan kecil ya, umur 4 itu kan tidak pernah bisnis ya. Kalau saudara katakan bertobatnya umur 30 gitu ya, pernah bisnis. Ini hidupnya untuk setan mati-matian. Wah, saya mati-matian. Kalau saudara pindah sekarang bagi Tuhan, sama mati-matiannya atau kurang dibandingkan dulu waktu melayani setan? Ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan ya. Saudara memang mungkin tidak pernah dilepaskan dari kerasukan dalam cerita ini. Tapi sebetulnya kalau saudara dulu mestinya jalannya menuju neraka dan sekarang Kristus telah diselamatkan dan menuju surga, maka sebetulnya sama saja. Saudara mestinya merasakan betapa besar cinta Tuhan kepada saudara. Dan saudara harus juga memberitakan Injil atau cinta Tuhan itu. Sebagai penutup saya berikan kata-kata dari novel Golden House. Merupakan sesuatu yang membesarkan hati untuk dibawa oleh cerita itu kepada suatu kesadaran yang segar bahwa Kristus Yesus adalah sang penakluk dari semua roh-roh jahat, di mana Allah mengizinkan mereka untuk menyerang orang-orang yang setia. Ini hanya untuk menguji dan memurnikan kita, dan Ia tidak pernah memberi mereka kebebasan. Tidak lama lagi aktivitas mereka, setan-setan itu ya, akan diakhiri pada waktu Ia datang dalam kuasa dan kemuliaan untuk menegakkan kerajaan yang kekal dan surgawi di atas bumi yang baru. Setan rasanya sekarang merajalela ya. Orang bisa punya setan, bisa punya tuyul, bisa punya pesogen, magic, ini itu bisa hebatnya luar biasa, bisa naik pangkat, bisa jadi kaya, tokonya laris, wah rasanya hebat sekali. Tapi saudara, berapa lama umurnya? Pada saat kita mati atau pada saat Yesus datang kedua kalinya, setannya dihabisi.
Dan kalau kita tidak mempunyai Yesus, celakalah kita. Sekali lagi saudara, uang memang penting, tapi jangan uang mengungguli Tuhan. Jadikan uang itu sesuatu untuk melayani Tuhan, dan bukan saudara menjadi hamba dari uang. Tuhan memberkati saudara. Amin.